Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sina. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi rujukan dan daftar pustaka. Baiklah, tujuan dari pembuatan makalah kelompok kami atau kelompok 3 yaitu untuk mengetahui rujukan dan daftar pustaka itu seperti apa. Yang kedua, untuk menjadi pedoman kita bila kita membuat rujukan maupun daftar pustaka yang baik itu bagaimana. Yang ketiga, untuk mengetahui gaya penulisan rujukan. Yang keempat, untuk mengetahui jenis kutipan dan teknik penulisan kutipan. Yang kelima, untuk mengetahui teknik dalam menulis daftar pustaka. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian rujukan dan daftar pustaka. Rujukan adalah sesuatu yang digunakan untuk informasi pembicara untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Rujukan mungkin menggunakan faktual atau non faktual. Rujukan faktual terdiri atas kesaksian, statistik, contoh, dan objek faktual. Rujukan dapat berwujud dalam bentuk bukti, nilai-nilai, dan atau kredibilitas. Sumber rujukan adalah tempat materi tersebut ditemukan. Yang kedua, daftar pustaka. Definisi daftar pustaka atau bibliografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya, yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Daftar sendiri didefinisikan sebagai catatan sejumlah nama atau hal yang disusun berderet dari atas ke bawah menurut Groys Kerap. Yang dimaksud dengan daftar kepustakaan atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan yang tengah digarap. Melalui daftar pustaka yang disertakan pada akhir tulisan, para pembaca dapat melihat kembali pada sumber aslinya. Adapun fungsi daftar pustaka yaitu yang pertama, membantu pembaca mengenal ruang lingkup studi penulis. Yang kedua, memberikan informasi kepada pembaca untuk memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap dan mendalam daripada kutipan yang digunakan oleh penulis. Yang ketiga, membantu pembaca memilih referensi dan materi dasar untuk studinya. Pembahasan yang kedua yaitu cara menyusun yang baik dan benar rujukan dan daftar pustaka. Oke, pada kali ini kita akan membahas cara penyusunan yang baik dan benar rujukan dan daftar pustaka. Cara menulis daftar rujukan harus dilakukan pada penulisan karya tulis ilmiah. Oke, baiklah, kita lanjutkan tadi. Biasanya pada bagian penutup karya tulis ilmiah akan dibuat kesimpulan dan saran. Di dalamnya akan dibuat semacam saran-saran atau masalah yang dibuat secara singkat. Agar penyusunan sebuah karya ilmiah lebih rapi, biasanya sebuah karya ilmiah akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan rujukan yang berisi buku-buku atau referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan pembuatan karya tulis tersebut. Oke, pada bagian ketiga, pembahasan ketiga, gaya penulisan rujukan atau referensi style. Gaya penulisan rujukan yang berlaku di lingkungan akademik meliputi beberapa model. Sejumlah model yang berkembang antara lain adalah APSA, American Political Science Association,
Yang kedua AMA, American Medical Association. Yang ketiga APA, American Psychological Association. Yang keempat MLA, Modern Language Association. Yang kelima CBE, Council of Biology Editors. Yang ke selanjutnya Chicago dan Turabian, Harvard dan Vancouver, sekalipun secara prinsip memiliki aturan standar yang sama. Masing-masing mengembangkan dan atau memiliki keunikan dalam merujuk dan menyusun daftar pustaka. Baiklah, berikut merupakan contohnya akan dilanjutkan oleh satu kelompok saya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CD-ROM dalam kurung beberapa. Yang teknik menulis daftar pustaka. Menulis daftar pustaka. Menulis daftar rujukan atau daftar rujukan merupakan daftar pustaka yang berisi buku, makalah, artikel atau bahan lainnya yang dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahan-bahan yang dibaca akan tetapi tidak dikutip tidak dicantumkan dalam daftar pustaka, sedangkan semua bahan yang dikutip sedangkan bahan yang dikutip secara langsung maupun tidak langsung dalam teks harus dicantumkan dalam daftar rujukan. Beberapa unsur yang ditulis dalam daftar pustaka meliputi: 1. Nama penulis ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah tanpa gelar akademi. 2. Tahun penerbit. 3. Judul penerbit. 3. Judul termaksud sebagai judul termasuk subjudul. 4. Kotak tempat penerbitan. Jurnal dari CD-ROM. Penulisan dalam daftar rujukan. Semendang rujukan dalam artikel dalam jumlah dalam jurnal cetak ditambah dengan menyebutkan CD-ROM dalam kurung beberapa. Yang teknik menulis daftar pustaka.
Penulis daftar pustaka, penulis daftar rujukan atau daftar rujukan merupakan daftar pustaka yang berisi buku, makalah, artikel atau bahan lainnya yang dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahan-bahan yang dibaca akan tetapi tidak dikutip tidak dicantumkan dalam daftar pustaka, sedangkan semua bahan yang dikutip sedangkan bahan yang dikutip secara langsung maupun tidak langsung dalam teks harus dicantumkan dalam daftar rujukan. Beberapa unsur yang ditulis dalam daftar pustaka meliputi: 1. Nama penulis ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah. Nomor halamannya disebutkan dalam kurung. D. Rujukan dari artikel dalam jurnal. Dalam penulisan rujukan artikel dalam jurnal ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam susunannya sebagai berikut. 1. Nama penulis di akhir tanda titik, nama penulis di balik. 2. Tahun penerbit diakhiri tanda titik. 3. Judul artikel diapit tanda kutip menggunakan huruf kapital dalam setiap katanya, kecuali kata hubung dan kata tugas diakhiri tanda titik. 4. Nama jurnal ditulis dengan cetak miring menggunakan huruf kapital dalam setiap katanya kecuali kata tugas. 5. Jurnal tahun keberapa, nomor berapa ditulis dalam kurung dan diikuti tanda titik 2. Rujukan dari artikel dalam jurnal dari CD-ROM. Penulisan dalam daftar rujukan. Rujukan dari buku. Tahun penerbit ditulis setelah nama penulis diakhiri dengan titik. Judul buku ditulis dengan huruf miring. 5.
italik dengan huruf kapital pada setiap awal kata kecuali kata hubung atau kata tugas. 4. Penerbitan dan nama penerbit dipisahkan dengan titik alay. Dipisahkan dengan titik 2. B. Rujukan dari buku yang berisi kumpulan artikel atau karya A. Editornya. Penulisannya seperti penulis rujukan buku ditambah dengan tulisan edi baik untuk satu maupun lebih editor di antara nama penulis dan tahun penerbit. C. Rujukan dari artikel dalam buku kumpulan artikel ada editornya. Nama penulis artikel ditulis di depan, dikutip dengan tahun penerbitan, judul artikel diapit tanda kutip, tanda cetak miring, nama editor ditulis seperti penulis, nama biasa diberi keterangan id baik untuk satu editor maupun lebih, judul buku kumpulannya ditulis dengan huruf miring dan 12.2 165. Model penulisan rujukan dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk: ordered system dan numerical. Ordered system merupakan model penulisan running note atau index author. Ordered yang umumnya dianut oleh Harvard System, AGPS Australian, dan APA sistem. Demikian sistem juga namun menggunakan model penulisan running note ini. 2. Monaural system cenderung menggunakan pola penulisan footnote, catatan kaki. Dan catatan akhir yang biasa dimasukkan ke dalam model Oxford System. Jenis kutipan dan teknik penulisan kutipan. Terdapat dua jenis kutipan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ialah mengutip sebagai atau seluruhnya dari teks rujukan secara langsung sesuai yang ditulis dalam teks tersebut. Sedangkan kutipan tak langsung adalah jenis kutipan yang dikutip dari teks tertentu dan dikemukakan dengan bahasa penulis sendiri. Penulisan kutipan langsung atau tidak langsung mempunyai bentuk yang berbeda. 1. Teknik penulisan kutipan langsung. A. Kutipan kurang dari 40 kata. Kutipan langsung yang kurang dari 4 baris atau kurang dari 40 kata ditulis di antara tanda kutip sebagai bagian terpadu dalam teks dan diikuti nama penulis, tahun dan nomor halaman. Nama penulis dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi satu dengan tahun dan nomor halaman di dalam tanda kurung. B. Kutipan 40 kata, 4 baris atau lebih. Kutipan 40 kata atau 4 baris atau lebih ditulis secara terpisah
Lanjut, bagian C, kutipan yang sebagian dihilangkan. Apabila dalam mengutip langsung terdapat kata-kata dalam kalimat yang dibuang, kata-kata yang dibuang diganti dengan 3 titik. Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah diharapkan sudah melaksanakan kurikulum baru. Apabila ada kalimat yang dibuang, maka kalimat yang dibuang diganti dengan 4 titik. 2. Teknik penulisan kutipan tidak langsung. Kutipan yang disebut secara tidak langsung atau dikemukakan dengan bahasa penulisan sendiri ditulis dengan bahasa penulisan sendiri ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu dalam teks. Nama penulis bahan kutipan dapat disebut memungkinkan nomor halaman disebutkan. Yang ketiga, teknik penulisan catatan kaki. Menurut Marzuki, dalam tim MKU Bahasa Indonesia 2012.269, catatan kaki atau footnotes berguna untuk menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, buah pikiran, fakta-fakta, dan ikhtiar. Juga termasuk komentar mengenai suatu hal yang dikemukakan dalam teks. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Kota penerbit dan nama penerbit dipisah dengan tanda titik 2. Contoh, Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2004. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama. 1. Rujukan dari lembaga yang ditulis atas nama lembaga tersebut. Dalam penulisan, rujukan dari lembaga yang ditulis atas nama lembaga tersebut adalah unsur yang harus diperhatikan dalam susunannya sebagai berikut. 1. Nama penanggung jawab lembaga diakhiri tanda titik. 2. Tahun penerbit diakhiri tanda titik. 3. Judul karangan cetak miring. 4. Kota penerbitan. 5. Nama penerbitan karangan. Contoh, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 2003, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan oleh Pembentukan Umum Pembentukan Istilah Bandung, Drama Widya. J. Rujukan berupa karya terjemahan. Dalam menulis rujukan yang bersumber dari karya terjemahan ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam susunannya sebagai berikut. 1. Nama penulis asli diakhiri titik dalam kurung nama dibalik. 2. Tahun penerbitan karya asli diakhiri tanda titik dalam kurung jika tahun penerbitan buku asli tidak dicantumkan ditulis dengan tanpa tahun. 3. Judul terjemahan diakhiri tanda titik. 4. Nama penerjemah. 5. Tahun terjemahan diakhiri tanda titik. 6. Penerbitan dan penerbit dipisah dengan tanda titik 2. Contoh, Segera Rien T. 1980, Evaluasi Teks Sastra, terjemahan oleh Suminto Asayuti 2000, Yogyakarta, Adicipta Karya Nusa. K. Rujukan dari skripsi, tesis, destasi. Dalam penulisan, rujukan dari skripsi tesis disertai ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam susunan sebagai berikut. 1. Nama penulis diakhiri tanda titik dalam kurung nama dibalik. 2. Tahun penerbit yang tercantum di sampul. 3. Judul skripsi tesis atau disertai diakhiri tanda titik dalam kurung diapit dengan tanda kutip. Nama kota perguruan tinggi diakhiri tanda titik 2. 5. Nama fakultas diakhiri tanda koma. 6. Nama universitas. Contoh, Retrani Rahmi Dewi 1998, Aspek spiritualitas dan makna dalam novel Saman Karya Ayu Utami, Skripsi Surabaya, Fakultas Sastra Universitas Erlangga. Rujukan dari makalah, seminar, penataran atau lokaria. Dalam penulisan rujukan
dari makalah seminar. Penataran atau lokaria ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam susunannya sebagai berikut. 1. Nama penulis di akhir dalam tanda titik. Penerbit yang tercantum di sampul. 3. Judul skripsi tesis atau disertai diakhiri tanda titik dalam kurung diapit dengan tanda kutip. Nama kota perguruan tinggi diakhiri tanda titik 2. 5. Nama fakultas diakhiri tanda koma. 6. Nama universitas. Contoh: Retrani Rahmi Dewi 1998. Aspek spiritualitas dan makna dan dalam novel Saman Karya Ayu Utami, skripsi Surabaya, Fakultas Sastra Universitas Erlangga. Rujukan dari makalah seminar, penataran atau lokaria. Dalam penulisan rujukan dari makalah seminar, penataran atau lokaria ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam susunannya sebagai berikut. 1. Nama penulis di akhir dalam tanda titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Firmansyah. Saya dari kelompok rujukan dan daftar pusaka. Saya akan menjelaskan bagian dari rujukan dari lembaga yang ditulis atas lembaga tersebut. Dalam penulisan rujukan dari lembaga yang ditulis oleh nama lembaga tersebut, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam susunannya sebagai berikut. 1. Nama penanggung jawab lembaga harus diakhiri dengan tanda titik. 2. Penerbitan harus diakhiri dengan tanda titik. 3. Judul karangan dicetak miring. 4. Kota penerbitan. 5. Nama penerbit karangan. Contoh: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 2003 Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dalam pembentukan umum pembentukan istilah Bandung 2 Yarama Widya J. Rujukan berupa karya terjemahan. Dalam menulis rujukan yang bersumber dari karya terjemahan, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam susunannya sebagai berikut. 1. Nama penulis asli diakhiri nama dibalik nama dibalik. 2. Tahun penerbitan karya asli diakhiri tanda titik, atau jika tahun penerbitan buku asli tidak dicantumkan, ditulis tanpa tahun. 3. Judul terjemahan diakhiri tanda titik. 4. Penerjemahan. 5. Tahun terjemahan diakhiri tanda titik. 6. Tempat penerbitan dan nama penerbit dipisah dengan titik 2. Contoh: Sigers, Regency, 1980, evaluasi teks sastra, terjemahan Nolecimiento A, Sayuti 2000, Yogyakarta, 2, Adicita Karyanusa, K. Rujukan dari skripsi, tesis, disertai. Dalam penulisan rujukan dari skripsi, tesis, disertai ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam susunannya sebagai berikut. 1. Nama penulis diakhiri tanda titik atau nama balik. 2. Tahun penerbit, tahun yang tercantum di sampul. 3. Judul skripsi, tesis atau disertai diakhiri tanda titik, diapit dengan tanda CD-ROM dalam kurung beberapa. Yang teknik menulis daftar pustaka. Menulis daftar pustaka. Menulis daftar rujukan atau daftar rujukan merupakan daftar pustaka yang berisi buku, makalah, artikel atau bahan lainnya.
Yang dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung, bahan-bahan yang dibaca akan tetapi tidak dikutip tidak dicantumkan dalam daftar pustaka. Sedangkan semua bahan yang dikutip sedangkan bahan yang dikutip secara langsung maupun tidak langsung dalam teks harus dicantumkan dalam daftar rujukan. Beberapa unsur yang ditulis dalam daftar pustaka meliputi: 1. Nama penulis ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah tanpa gelar akademi. 2. Tahun penerbit. 3. Judul penerbit. 3. Judul termaksud sebagai judul termasuk subjudul. 4. Kotak tempat penerbitan. Jurnal dari CD-ROM. Penulisan dalam daftar rujukan. Semendang rujukan dalam artikel, dalam jumlah, dalam jurnal cetak, ditambah dengan menyebutkan CD-ROM dalam kurung beberapa. Yang E. Teknik menulis daftar pustaka. Penulis daftar pustaka. Penulis daftar rujukan atau daftar rujukan merupakan daftar pustaka yang berisi buku, makalah, artikel, atau bahan lainnya. Yang dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung, bahan-bahan yang dibaca akan tetapi tidak dikutip tidak dicantumkan dalam daftar pustaka. Sedangkan semua bahan yang dikutip sedangkan bahan yang dikutip secara langsung maupun tidak langsung dalam teks harus dicantumkan dalam daftar rujukan. Beberapa unsur yang ditulis dalam daftar pustaka meliputi: 1. Nama penulis ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah. Nomor halamannya disebutkan dalam kurung.
D. Rujukan dari artikel dalam jurnal. Dalam penulisan rujukan artikel dalam jurnal ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam susunannya sebagai berikut. 1. Nama penulis di akhir tanda titik, nama penulis di balik. 2. Tahun penerbit diakhiri tanda titik. 3. Judul artikel diapit tanda kutip menggunakan huruf kapital dalam setiap katanya, kecuali kata hubung dan kata tugas diakhiri tanda titik. 4. Nama jurnal ditulis dengan cetak miring menggunakan huruf kapital dalam setiap katanya kecuali kata tugas. 5. Jurnal tahun keberapa, nomor berapa ditulis dalam kurung dan diikuti tanda titik 2. Rujukan dari artikel dalam jurnal dari CD-ROM. Penulisan dalam daftar rujukan dari buku. Tahun penerbit ditulis setelah nama penulis diakhiri dengan titik. Judul buku ditulis dengan huruf miring italik dengan huruf kapital pada setiap awal kata kecuali kata hubung atau kata tugas. 4. Penerbitan dan nama penerbit dipisahkan dengan titik alay. Dipisahkan dengan titik 2. B. Rujukan dari buku yang berisi kumpulan artikel atau karya A. Editornya. Penulisannya seperti penulis rujukan buku ditambah dengan tulisan edi baik untuk satu maupun lebih editor di antara nama penulis dan tahun penerbit. C. Rujukan dari artikel dalam buku kumpulan artikel ada editornya. Nama penulis artikel ditulis di depan, dikutip dengan tahun penerbitan, judul artikel diapit tanda kutip, tanda cetak miring, nama editor ditulis seperti
menulis nama biasa diberi keterangan ID baik untuk satu editor maupun lebih. Judul buku kumpulannya ditulis dengan huruf miring dan